Oke, sebentar sebelum itu. Got it. Oke. Nah, jadi 2 minggu yang lalu kita sudah bahas discrete probability distribution. Sekarang kita masuk ke continuous probability distribution. Bedanya apa? Bedanya kalau 2 minggu yang lalu kita bahas tentang random variable yang bersifat discrete, sekarang random variable yang akan kita bahas dia bersifat continuous. Oke? Mari kita lanjut. Nah, ini learning objective, silahkan dibaca sendiri ya. Nah, ada beberapa jenis distribusi probabilitas yang bersifat continuous. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu jenis-jenisnya ya. Yang pertama, ini yang paling banyak dipakai itu adalah uniform distribution. The uniform distribution karakteristik. Nah, jadi ada beberapa karakter dari uniform distribution. Yang pertama, uniform distribution itu dia punya bentuknya itu adalah kotak ya. Dia rectangular in shape. Jadi kayak gini gambarnya, kayak kotak yang warna orange ini. Jadi si yang warna orange ini adalah distribusi probabilitas yang bersifat uniform. Kemarin kita sempat bahas distribusi probabilitas yang bersifat bell curve misalnya, yang bentuknya bell curve. Nah, kalau uniform itu bentuknya adalah persegi panjang. Nah, mean sama median di uniform distribution itu dia equal, dia sama. And then it is completely described by its minimum value A and its maximum value B. Nah, jadi kalau biasanya kita melihat distribusi probabilitas tuh kita ingin lihat mean-nya kan. Kita ingin lihat mean, lalu kita ingin lihat standar deviasinya. Tapi kalau uniform distribution itu yang paling penting adalah kita tahu minimum value sama maksimum value-nya. Ya, jadi titik A sama titik B. Nah, kenapa titik A sama titik B itu penting banget? Itu karena bentuknya dia adalah persegi panjang. Jadi nanti yang akan kita cari itu adalah luas area dari yang berwarna orange ini. Nah, kalau persegi panjang kan penting untuk tahu panjang sama lebarnya kan. Makanya kenapa titik A sama titik B itu penting banget. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, jadi the mean and standard deviation of a uniform distribution are computed as follows. Yang pertama adalah formula untuk nilai rata-ratanya dulu ya, mean-nya. Jadi di sini kita punya mu itu sama dengan A tambah B dibagi 2. Jadi ini adalah nilai rata-rata dari uniform distribution. Kita perlu nilai A sama nilai B kan? Nah, cari standar deviasinya juga sama. Kita perlu nilai A sama nilai B. Kalau standar deviasinya atau sigmanya itu adalah akar dari B dikurangi B dikurangi A kuadrat dibagi dengan 12. Nah, jadi 12 itu udah dari formulanya ya, seperti itu. Nah, the following equation describe the region from A to B. Nah, jadi nanti kalau Anda diminta untuk mencari probability X, di mana X itu berada di antara A dan B, maka probability X itu bisa dicari menggunakan formula 1 dibagi B per A. Oke. Nah, mari kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, jadi di sini kita punya contoh soal yang menggunakan uniform distribution. Nah, Southwest Arizona State University provides bus service to students while they are on campus. A bus arrives at the North Main Street and College Drive stop every 30 minutes between 6 a.m. And 11 p.m. during weekdays. Students arrive at bus stop at random times. The time that student waits is uniformly distributed from 0 to 30 minutes. Nah, jadi di sini kita akan melihat probability waktu tunggu ya. Jadi karena waktu tunggu itu terdistribusi dari 0 sampai 30 menit, maka di sini uniform distribution-nya dimulai dari 0 sampai 30. Jadi yang bawah ini adalah waktu tunggu dalam menit. Nah, terus kita punya probability-nya. Nah, yang ini tadi, yang 0,333 ini, tadi kita cari menggunakan rumus ini ya. 1 per B minus A. Oke. Nah, jadi seperti ini gambar uniform distribution-nya. Nah, berikutnya kita masuk ke soal. Nah, ini, oh ya, ini kita diminta untuk mencari mean-nya.
Nah, min-nya ini ketemu 15 ya, pakai rumus yang di sini tadi, A tambah B dibagi 2. Terus juga kita punya areanya ini. Nah, areanya ini karena ini isinya adalah probabilitas ya. Nah, probabilitas itu kan kalau dijumlah sama dengan 1, ya kan? Kalau probabilitas Anda jumlahkan semua, maka sama dengan 1. Jadi keseluruhan jumlah probabilitas di area yang warnanya orange ini adalah 1. Lalu standar deviasi, ini kita cari pakai rumus yang ini. Pakai rumus yang ini. Nah, maka ketemulah standar deviasinya itu adalah 8,66. Nah, sekarang kita sudah tahu luas areanya, lalu min-nya sama standar deviasinya. Nah, maka kita sekarang masuk ke soal. Nah, di sini soalnya adalah to find the probability that a student will wait more than 25 minutes. Jadi Anda diminta untuk mencari berapa probabilitas seorang mahasiswa itu menunggu lebih dari 25 menit. Nah, kalau Anda diminta untuk mencari waktu tunggu lebih dari 25 menit, maka Anda mencari luas area di antara 25 dan 30 menit. Ya kan? Karena waktu tunggu maksimum 30 menit, sekarang kita diminta untuk mencari waktu tunggu yang lebih dari 25 menit. Berarti Anda akan cari lokasi ini, area ini, sorry kok lokasi sih, area yang berwarna orange ini, antara 25 sampai 30. Nah, gimana caranya mencari luas area yang berwarna orange ini? Ya karena ini adalah persegi panjang, pakai aja rumus persegi panjang. Yaitu rumus persegi panjang itu panjang kali lebar. Ya kan? Nah, Anda cari berapa di sini lebarnya. Lebarnya 5 kan? Dari 25 ke 30, terus Anda cari panjangnya, yaitu 0,3333. Lalu dikalikan aja, maka jawabannya adalah 0,16667. Oke. Nah, jadi seperti itu caranya untuk mencari probabilitas di uniform distribution. Sebenarnya cukup mudah ya. Jadi cukup lihat aja area yang mau Anda cari itu mana, berapa sampai berapa, terus Anda cari menggunakan rumus luas persegi panjang. Oke. Nah, kita pindah ke soal berikutnya. To find the probability that a student will wait between 10 and 20 minutes. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari probabilitas seorang mahasiswa itu menunggu antara 10 sampai 20 menit. Ya, Anda cari, berarti oke, antara 10 sampai 20 menit. Maka Anda cari luas area yang berwarna orange ini, yang ada di tengah ini ya. Nah, Anda cari probability P waiting time antara 10 sampai 20. Nah, Anda cari apa namanya? Ini lebarnya adalah 10, lalu tingginya adalah yang 0,33 ini. Nah, maka kalau Anda kalikan hasilnya adalah 0,33333. Oke. Nah, jadi cukup mudah ya untuk uniform distribution. Itu sama aja pakai rumus persegi panjang, cuma tinggal lihat lokasinya ada di sebelah mana. Oke. Nah, itu aja ya tentang uniform distribution. Karena dia cukup mudah, sekarang kita pindah ke normal probability distribution. Nah, the normal probability distribution is a continuous distribution with following characteristic. Ada beberapa karakter ya dari distribusi normal. Yang pertama dia bell shape, dia bell shape and has a single peak at the center of the distribution. Jadi bentuknya seperti gunung. Antara kanan sama kiri dia simetri dan di tengahnya itu ada peak-nya atau ada apa ya puncaknya. Nah, ini ya distribusinya dia simetrik dan dia asimptotik. Artinya adalah meskipun curve-nya itu Anda tarik ke kanan atau ke kiri, tarik terus, itu nanti curve-nya itu tidak akan menyentuh x-aksis. Nah, itu artinya dia bersifat asimptotik. Nah, it is completely described by its mean and standard deviation. Nah, tadi kalau uniform distribution, itu dia described by nilai minimum dan maksimum, tapi kalau normal probability distribution, dia described by its mean and standard deviation. There is a family of normal probability distribution. Another normal probability distribution is created when either mean or standard deviation change. Nah, jadi kalau Anda punya distribusi normal,
Itu kalau misalnya Anda ubah rata-ratanya atau standar deviasinya atau keduanya, nah itu nanti dia bisa menjadi family of normal probability distribution. Jadi distribusi baru lagi, tapi tetap terdistribusi normal. Gambarnya, oke, seperti ini gambarnya ya. Ini gambar normal curve. Normal curve is symmetrical, two halves are identical. Ada tail yang di kanan, ada tail yang di kiri. Ini kalau Anda tarik ke kanan, terus dan ini Anda tarik ke kiri, terus ini dia yang garis hijau tidak akan menyentuh x-aksis. Nggak akan menyentuh garis yang warna hitam ini. Karena dia bersifat asimptotik. Nah, yang di tengah ini adalah mean, median, sama mode. Semuanya itu dia equal. Oke. Oke. Nah, ini family of normal probability distribution. Jadi tadi saya bilang kalau Anda ganti nilai rata-rata atau standar deviasinya, nanti dia akan menjadi kurva baru, tapi tetap terdistribusi normal. Kayak ini misalnya, ini adalah family of normal distribution dengan U sama dengan, maksud saya mu sama dengan 20 tahun. Nah, tapi Anda ganti sigmanya atau standar deviasinya, yang warna biru ini sigmanya adalah 5, yang warna hijau ini sigmanya 3,9, dan yang warna merah sigmanya adalah 3,1. Nah, Anda lihat mereka punya peak yang beda-beda ya, tapi distribusinya itu tetap distribusi normal. Nah, ini family of normal distribution. Nah, begitu juga kalau misalnya Anda punya baik sigma maupun mu itu yang beda-beda. Nah, jadi yang warna hijau ini mu-nya 2107 dan sigmanya 52. Maka dia bentuknya seperti ini. Yang warna merah sigmanya 26, mu-nya 2186. Yang warna biru mu-nya 2000 dan sigmanya adalah 41. Tapi semuanya itu terdistribusi normal. Nah, ini kalau misalnya Anda punya standar deviasinya itu sama. Standar deviasinya sama-sama 1,6, tapi min-nya beda-beda. Yang hijau min-nya 283, yang hitam min-nya 301, yang merah min-nya 321. Oke, tapi semuanya terdistribusi normal. Oke, sudah. Nah, oke, sekarang kita masuk ke rumus ya. Nah, the standard normal probability distribution is a particular normal distribution. It has zero mean and standard deviation of 1. Nah, normal probability distribution yang dia itu standar. Jadi yang bentuk bakunya ya. Jadi bentuk baku dari normal distribution itu mean-nya itu sama dengan 0 dan standar deviasinya itu sama dengan 1. Oke. Nah, kita punya yang namanya nilai Z atau Z value. Nah, jadi begini, kalau kita mau melakukan uji hipotesis, misalnya kita punya soal diketahui min-nya sekian, standar deviasi sekian, varian sekian, atau ya segala sesuatu diketahui gitu ya. Tapi kalau kita mau melakukan uji hipotesis, itu kita biasanya akan menggunakan nilai Z. Kalau kita nggak menggunakan nilai Z, kita akan menggunakan nilai T. Nah, kenapa sih kita harus mengkonversi nilai dari data yang kita punya itu ke nilai Z atau nilai T? Nah, itu supaya kita bisa menguji hipotesis itu menggunakan normal probability distribution yang sifatnya standar. Kalau sifatnya standar, maka itu nanti kita lebih mudah untuk menentukan apakah uji hipotesis kita nanti, kita itu menolak hipotesis 0, menolak H0, atau kita tidak menolak H0. Nah, itulah kenapa kita butuh menggunakan bentuk yang standar. Nah, kalau bentuk yang standar, min itu sama dengan 0, dan standar deviasinya sama dengan 1. Nah, makanya kita butuh nilai Z, yang merupakan hasil konversi dari nilai yang kita punya, nilai yang mau kita analisis. Kalau Anda melakukan regresi ya, itu Anda melihat hasil regresi kan pasti lihat T-nya kan. Ini hasil uji T-nya tuh statistically signifikan apa enggak. Nah, sebenarnya itu sama. Bedanya apa? T sama Z.
Nah, bedanya adalah T itu biasanya dipakai untuk uji hipotesis yang populasinya itu lebih kecil. Kalau Z itu yang populasinya besar banget. Nah, kalau regresi biasanya kita pakai T. Ya, kalau Z itu kita pakai apa ya? Saya jarang dengar sih kalau buat regresi pakai Z. Tapi di statistik ini kita pakai Z dulu ya sebelum kita pindah ke T karena ini yang paling standar, yang paling basic. Oke, jadi Z value itu apa? Dia adalah the sign distance between selected value, designated X, and the mean mu divided by standard deviation. Nah, jadi sebenarnya Z itu adalah jarak dari value X kita terhadap mu dibagi dengan standar deviasi. Jadi jarak antara X sama mu dibagi dengan standar deviasi. Nah, makanya rumus dari Z itu adalah ini. X dikurangi mu dibagi dengan sigma. Oke. Oh, ini tabletnya agak nge-lag rupanya, sorry. Jadi Z itu adalah X dikurangi mu dibagi dengan sigma. Oke. Nanti kita akan belajar bagaimana mengkonversi nilai X ke nilai Z. Oke. Karena nilai yang kita miliki, nilai data yang kita miliki itu adalah X. Kita akan konversi itu menjadi Z. Nah, area under the normal curve itu bisa ditemukan di Z-tabel. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan nilai Z, itu di sini kita punya Z-tabel ya. Areas under the normal curve. Jadi area di bawah normal curve itu adalah nilai-nilai ini. Ini, sama ini. Jadi semua yang ada di sini itu adalah area di bawah normal curve. Nah, Z-nya sendiri, nilai Z itu dia didapatkan dari nilai yang berada di kolom ini, ditambahkan nilai yang berada di baris yang pertama ini. Oke. Jadi misalnya kita punya Z-nya itu sama dengan katakanlah 1,52 misalnya. Nah, 1,52 itu adalah ini, 1,5 ditambah 0,02. Jadi yang berada di kolom ini adalah yang satu angka di belakang komanya. Sedangkan yang berada di baris ini adalah yang dua angka di belakang komanya. Misalnya Anda diminta untuk mencari Z sama dengan 1,74 misalnya. Berarti 1,7 tambah 0,04. Nah, maka kalau misalnya tadi Z 1,52, Anda diminta untuk mencari area under the curve-nya, maka yang ini. Ini Anda tarik, ini juga Anda tarik. Nah, Anda ketemu ini adalah area under the curve, di mana Z-nya sama dengan 1,52. Nah, buat yang contoh kedua, misalnya kita punya Z 1,74. Nah, area under the curve-nya itu kita ambil aja dari sini. Nah, ini adalah area under the curve untuk yang Z 1,74. Oke. Kita lanjut. Nah, kita lihat ini ya penggunaannya di soal. Sorry, tabletnya agak-agak nge-lag dikit. Oke, aduh, oke, udah. Nah, di sini di contoh kita punya ride share service are available internationally. A customer use smartphone app to request a ride, then a driver receive the request, pick up customer, take customer to the desired location, no cash involved, bla bla bla. Nah, intinya ada aplikasi seperti Uber Driver gitu ya, kayak Uber Driver. Nah, suppose a weekly income of rideshare driver follows normal probability distribution with mean 1000 and standard deviation of 100. Nah, jadi di sini rata-rata weekly income dari Uber driver tadi itu adalah $1.000 dengan standar deviasi $100. Nah, kita diminta untuk mencari what is the Z value of income driver who earns $1,100 per week.
Lalu juga for a driver who earns 900 per week. Nah, kita diminta untuk mencari berapa Z value dari driver yang dia itu penghasilan per minggunya adalah 1.100 dan yang penghasilan per minggunya adalah 900. Oke, nah berarti kita cari aja pakai rumus yang tadi ya, Z value untuk yang 1.100 itu pakai rumus ini X dikurangi mu per standar deviasi, maka kita punya 1.100 dikurangi 1.000 dibagi dengan 100. Dia sama dengan 1. Yang 900 kita cari juga X dikurangi mu dibagi sigma, 900 dikurangi 1.000 dibagi 100 sama dengan minus 1. Oke. Nah, kalau Anda ketemunya pun ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ini kalau Anda buka Z tabel itu Anda Anda ambil nilai absolutnya saja. Nah, jadi Z tabel itu pakai nilai absolut. Nah, terus negatifnya ini maksudnya buat apa, Bu? Kok ada negatif, ada positif? Nah, yang negatif ini menandakan dia berada di sebelah kiri. Dia berada di sebelah kiri dari min. Karena daerah negatif kan. Sedangkan kalau positif, dia berada di sebelah kanan dari min. Karena dia positif. Oke. Nah, si 1 ini kita cari di area under the curve. Misalnya yang sini. Ini saya hapus dulu ya, biar nggak terlalu banyak coret-coretannya. Tadi kita punya Z sama dengan 1 ya. Jadi Z-nya sama dengan 1,00. Nah, maka kalau di tabel, aduh nge-lag nih tabletnya. Oke, kita kembali ke tabel. Nah, kalau sayang sekali kepotong ya. Wah, yang Z sama dengan 1-nya kepotong. Ini dimulai dari 1,3. FYI, Z tabel itu gede banget ya. Jadi Z tabel itu gede banget, tapi ini kepotong. Jadi ini dia cuma ngambil di yang mulai dari 1,3 aja. Padahal harusnya Z itu bisa dimulai dari 1 ini. Nggak apa-apa ya. Nah, jadi diketahui bahwa ternyata area under the curve-nya adalah 0,3413. Oke. Oke, 0,3413 yang saya lingkari warna biru itu. Nah, terus kita udah tahu nih 0,3413. Nah, maka ini ngulang sedikit ya empirical rule. Nah, ini empirical rule yang pernah kita pelajari. Kalau Anda ingat, dulu kita pernah bahas Chebyshev theorem. Chebyshev theorem itu mengatakan kalau kita geser ke kanan 1 standar deviasi dan geser ke kiri 1 standar deviasi, nanti itu mencakup 68% dari keseluruhan populasi atau keseluruhan observasi. Nah, yang di Z sama dengan 1 ini, nah jadi ini skala Z. Kalau skala X-nya kan yang ini. Ya. Yang di skala Z, tadi Z kita kan kita dapat 1 sama minus 1. Nah, itu sebetulnya nanti kita berada di daerah sini yang saya warnai kuning ini. 68% dari populasi. Kalau misalnya tadi Z-nya itu 2 standar deviasi ya berarti geser ke kanan lagi, geser ke kiri lagi. Ya, cuma itu sih. Ini cuma nge-review sedikit tentang Chebyshev theorem atau empirical rule. Oke, kita lanjut. Ini. Oke, ini masih di empirical rule ya. Sebelum kita lanjut lagi ke Uber driver, kita beralih dulu sekali lagi ke empirical rule. Nah, jadi di sini ada soal nih. Ada soal, as part of its quality assurance program, Autolite Battery Company conduct tests on battery life. For a particular D-cell alkaline battery, the mean life is 19 hours. The useful life of battery follows a normal distribution with standard deviation of 1,2. Nah, jadi di sini masa hidup baterai ya, itu secara rata-rata dia adalah 19 jam. Standar deviasinya itu adalah 1,2. Nah, mengikuti empirical rule, jadi ini adalah sigmanya. Mengikuti empirical rule, 68% dari baterai
itu dia akan failed atau akhirnya mati di antara dua values, yaitu adalah 19 plus minus 1,2. Nah, ini empirical teori yang empirical rule yang di sini ya. Jadi kalau misalnya dia plus 1 standar deviasi dan dia minus 1 standar deviasi, nah itu dia akan mencangkup 68% dari populasi. Nah, jadi si masa hidup baterai tadi itu dari 68% populasi itu mereka akan masa hidupnya itu berapa sampai berapa kira-kira. Nah, masa hidupnya itu adalah min ditambah 1 standar deviasi dikurangi 1 standar deviasi. Jadi di antara dua waktu itulah, di antara dua durasi itulah 68% dari keseluruhan baterai itu akan terus hidup, terus berfungsi sampai akhirnya dia nggak berfungsi lagi. Nah, sama juga kalau tadi 68%, sekarang kita ditanya kalau 95% dari keseluruhan baterai itu dia akan berfungsi di antara berapa value sampai dia akan fail. Nah, jawabannya adalah 19 plus minus 2 kali standar deviasi. Karena 2 kali standar deviasi itu dia mencangkup 95% populasi. Oke. Nah, kalau keseluruhan itu pakai yang 3 kali standar deviasi. Jadi 68% baterai itu akan berfungsi lalu mati antara 17,8 jam sampai 20,2 jam. Kalau 95% dari keseluruhan baterai itu akan berfungsi selama 16,6 jam sampai 21,4 jam sebelum akhirnya dia nggak berfungsi lagi. Sedangkan semua baterai itu rata-rata dia akan berfungsi antara 15,4 sampai 22 jam sebelum akhirnya dia tidak berfungsi lagi. Oke. Nah, itu empirical rule. Nah, sekarang kita balik ke si Uber driver tadi ya. Nah, ini dia. Jadi tadi kita ketemu Z-nya adalah 1 kan. Z-nya berarti 1,0 ditambah 0,0. Maka daerah under the curve-nya adalah yang ini. 0,3413. Oke. Nah, jadi ini adalah Z value untuk yang penghasilannya 1.100. Nah, terus kita cari di kurva normal ini, si Z-nya ini yang sama dengan 1 itu berada di mana? Nah, Z yang sama dengan 1 itu berada di sini ya, karena min-nya kan 0. Jadi ini yang skala Z, di bawahnya adalah yang skala dolar. Jadi kalau skala dolar, min-nya 1.000, terus X-nya adalah 1.100 kan. Nah itu kalau Anda konversi ke skala Z, maka si 1.000 ini dia berada di min sama dengan 0, dan si 1.100 ada di Z sama dengan 1. Oke. Nah, area under the curve-nya ini sebelah mana? Ini adalah antara min dan juga nilai Z-nya. Maka 0,3413 itu adalah di sini. Nah, apa sih arti dari area under the curve? Nah, arti dari area under the curve itu adalah, ini adalah probabilitas Anda menemukan driver yang penghasilannya antara 1.000 sampai 1.100. Inilah makna dari area under the curve. Ya. Jadi, probability ketemu driver yang penghasilannya antara 1.000 sampai 1.100 itu adalah si area under the curve-nya. Yang ini. Oke. Jadi itulah fungsinya kita melihat Z-tabel untuk mencari area under the curve. Nah, berikutnya ada pertanyaan. Lalu kalau misalnya kita diminta untuk mencari berapa probabilitas kita ketemu driver yang weekly income-nya kurang dari 1.100, itu caranya gimana? Nah, caranya adalah Anda tahu karena ini adalah kurva probability normal ya, itu setengahnya ini sama dengan 0,5. Dan yang di daerah sini, ini adalah 0,5 dikurangi 0,3413. Ya, karena kan kalau dijumlah sama dengan 1. Nah, kalau kita diminta untuk mencari berapa probabilitas seorang driver penghasilannya kurang dari 1.100, maka daerah yang kita cari itu adalah yang ini. Saya arsir ya. Daerah ini.
Nah, ini adalah yang probability driver penghasilannya kurang dari 1.100. 1.100 kan di sini kan, kurang kan berarti ke sana. Oke. Nah, kalau misalnya daerah yang berwarna merah, maka berarti kita punya daerah yang berwarna coklat ini plus daerah yang berwarna kuning ini, ya kan? Maka kita punya 0,3413 tambah 0,5. Hasilnya adalah 0,8413. Nah, jadi kayak gitu ya. Dia cukup mudah. Nah, kalau misalnya nih Anda diminta untuk mencari, nah saya kasih contoh ya. Anda diminta untuk mencari berapa probabilitas kita punya driver yang weekly income-nya itu lebih besar dari 1.100. Nah, kalau Anda diminta untuk mencari driver yang penghasilannya lebih besar daripada 1.100, maka Anda cari daerah ini. 1.100-nya kan di sini kan, maka Anda cari daerah ini, yang lebih dari 1.100. Nah, jadi daerah yang warna hijau ini adalah yang probabilitas driver income-nya lebih dari 1.100. Atau kita cari dengan cara 0,5 dikurangi 0,34, 0,3413. Oke. Nah, jadi itu gunanya kita mengkonversi X itu ke Z. Kita mengkonversi skala X ke skala Z. Supaya kita bisa tahu probabilitas untuk nilai X yang kita cari itu. Oke. So far so good. Do you have any question on this one? Oke. Sorry. Jadi mati deh sebentar ya. Oke ya, saya lanjutin lagi. Aduh, mana sih? Oh, ini ya. Oke. Bentar, tabletnya masih loading nih. Oke, sudah lanjut lagi. Oke, kita move on ya. Sekarang kita ada pertanyaan lagi nih. Nah, sekarang ada pertanyaan, what is the Z value for driver whose income is 790? Ya. Kita diminta untuk cari Z value untuk penghasilan 790. Nah, kita cari rumus, kita cari pakai rumus X dikurangi mu per sigma, ketemulah minus 2,1. Nah, karena minus ya, berarti dia ada di sebelah kirinya min. Nah, kita cari yang Z sama dengan 2,1 tambah 0,00 ya, karena 2,1, nah kita ketemu hasilnya adalah 0,4821. Oke. Nah, skala Z-nya di sini dan skala dolarnya di bawahnya. Ini ya, 1000-nya di sini, 790-nya di sini, lalu 0-nya di sini, dan minus 2,1-nya di sini. Nah, tadi kan saya sempat bilang bahwa nilai yang berada di sini, area under the curve, itu ada di antara nilai Z-nya sama nilai mu-nya. Nah, karena Z-nya ada di sini, berarti si 0,4821 itu berada di sebelah sini, daerah yang berwarna merah. Jadi pokoknya dia berada di antara Z dengan mu. Kalau Z-nya itu berada di kanan, ya berarti nilainya tuh pokoknya yang menghubungkan si Z sama si mu-nya. Oke. Nah, kita punya 0,4821 di sini. Oke. Nah, kalau kita ada pertanyaan, berapa probabilitas yang weekly income-nya adalah antara 790 sampai 1000, nah maka kita akan pakai nilai ini. Nilai 0,4821. Ini adalah probabilitas yang penghasilannya adalah antara 790 sampai 1000. Nah, kalau kita diminta untuk mencari probabilitas yang weekly income-nya lebih dari 790, maka nilai ini ditambah dengan nilai ini. Oke. Anda tambahkan aja ya, karena penghasilan lebih dari 790 kan berarti kan ke sana. Nah, kalau yang penghasilannya kurang dari income, kurang dari 790, nah ini Anda pakai yang ini.
Itu adalah yang probability income-nya kurang dari 790. Oke, jadi cukup mudah ya. Dia cukup straightforward. Nah, ada soal lagi nih, soal yang berikutnya. Kita diminta untuk mencari Z value kalau misalnya penghasilannya adalah 840. Nah, 840 kita ketemu dia ternyata minus 1,6. Lalu kita diminta untuk mencari yang income-nya 1.200. Yang 1.200 ketemu Z-nya adalah 2. Oke. Nah, kita cari di gambar. Ini skala Z, bawahnya adalah skala dolar. Oke. 1000-nya di sini, 840 di sini, 1.200 di sini. Oke. Nah, yang minus 1,6 ini ternyata di area under the curve-nya kita nemu ini adalah 0,4452. Sedangkan yang 2, yang Z-nya sama dengan 2, kita menemukan area under the curve-nya adalah 0,4772. Oke. 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 Nah, kalau misalnya kita ditanya berapa probabilitas yang weekly income-nya antara 840 sampai 1000, nah ini Anda pakai nilai yang ini, yang warna merah ini. 0,4452, yang ini ya. Nah, kalau Anda diminta untuk mencari probabilitas penghasilannya antara 1000 sampai 1200, maka Anda pakai nilai yang warna hijau ini. Oke. 0,4772. Nah, kalau Anda diminta untuk mencari berapa probabilitas antara 840 sampai 1200, nah Anda tambahkan kedua nilai tersebut, antara yang 0,4772 sama yang 0,4452. Di daerah yang warnanya coklat ini adalah yang probability weekly income-nya antara 840 sampai 1200. Oke. Sedangkan yang sini, ini adalah probabilitas income kurang dari 840. Sedangkan yang sebelah sini, ini adalah probabilitas income lebih dari 1.200. Oke, nah jadi seperti itu. Nah jadi sebenarnya cukup mudah ya untuk menentukan probability under normal curve. Nah, ini ada contoh lagi. Di sini berapa Z value untuk yang penghasilannya 1.120. Nah, kita hitung, kita ketemu 2,5, 2,5 di sini ya. Terus berapa Z value untuk yang penghasilannya 1.150, ternyata 1,5, 1,5-nya di sini. Nah, area yang 2,5 ini, area yang 2,5, area yang Z-nya 2,5 itu sebetulnya adalah area yang saya arsir warna merah ini. Jadi area under the curve untuk yang 2,5 itu sebetulnya adalah 0,4, sebentar ya, 0,4 berapa nih? 0,4332 ditambah dengan 0,0606. Nah, ini ditambah. Nah, itu adalah area under the curve. Yaitu dia adalah 0,4938. Nah, sebetulnya daerah yang untuk Z, daerah antara 0 sampai 2,5 atau antara 1.000 sampai 1.250 itu adalah yang itu. Nah, kalau diminta untuk mencari yang antara probability antara 1.000 sampai 1.150, ya ini pakai area under the curve yang untuk, saya ganti warna ya, area under the curve untuk yang Z-nya sama dengan 1,5. Nah, tapi kalau Anda diminta untuk mencari ini, probability penghasilannya antara 1.150 sampai 1.250, nah barulah Anda cari di daerah yang berwarna coklat ini. Nah, daerah yang berwarna coklat ini kita dapat dari 0,4938 dikurangi 0,4332, atau hasilnya adalah ini ya, 0,06. 0,0606. Oke.
Jadi seperti itu. Jadi selama Anda bisa menentukan Z-nya itu ada di sebelah mana, dan Anda punya tabel Z, maka ini akan cukup mudah bagi Anda untuk memecahkan probabilitas di titik itu berapa. Oke. Nah, dari tadi kita kan sudah mencoba menghitung Z menggunakan X kan. Nah, sekarang kita balik. Kita coba mencari X dengan Z, misalnya seperti itu. Jadi Z-nya diketahui, terus kita diminta untuk mencari X-nya itu berapa. Nah, ini ada contoh. Leighton Tire and Rubber Company wishes to set minimum mileage guarantee for their new MX100 tire. Thus reveal that mean mileage is 67.900 with standard deviation 2050. And that the distribution follow normal distribution, let X represent the minimum guaranteed mileage and use the formula Z to solve no more than 4% tires need to be replaced. Nah, di sini kita punya si company ini dia tuh punya roda, jadi tire ya, punya roda keluaran terbaru. Dan di roda keluaran terbarunya ini ternyata nilai rata-rata mileage-nya itu, atau ya jarak tempuh ya, berarti mileage-nya itu rata-ratanya adalah 67.900. Terus standar deviasinya itu adalah 2050. Oke. Dan di sini si perusahaan ini dia tuh ingin bisa menjamin bahwa tidak lebih dari 4% dari rodanya itu yang harus replace. Harus replace itu artinya dia tidak sukses memenuhi target. Oke, nah jadi ini kayak yang damage gitulah. Itu dia mengatakan yang damage itu tidak lebih dari 4%. Nah, notice bahwa ini kan mu, ini kan nilai rata-rata ya. Jadi nilai rata-rata sama standar deviasi kan satuannya sama nih. Ini sama-sama si jarak ya dalam hal ini karena dia adalah mileage, sedangkan yang 4% ini adalah dia menyatakan ini sebagai probabilitas, ya kan? Jadi dia ingin probability ban yang harus di-replace itu tidak lebih dari 4%. Maka si 4% itu adalah daerah under the curve-nya. Di sini tadi dia mention bahwa dia mengikuti normal distribution kan? Nah, maka kita punya normal distribution curve. 4% itu adalah yang sini. Nah, kenapa dia berada di sebelah kiri nilai rata-rata? Nah, karena kalau misalnya roda itu gagal, itu kan berarti kan dia bahkan tidak mencapai nilai rata-rata dari jarak tempuh kan. Nah, makanya dia berada di sebelah kiri, ya, bukan di sebelah kanan. Kalau kanan itu kan berarti better than rata-rata kan, tapi dia kan tadi worse than rata-rata. Nah, dia mengatakan pokoknya ban yang damage itu nggak boleh dari 4%. Nah, maka daerah yang diarsir warna coklat ini adalah daerah 4%. Ini ya. 4% atau 0,4. Nah, kita itu diminta untuk mencari nilai Z yang berada di titik itu. Oke. Sorry, kita diminta untuk mencari nilai X. Kok nilai Z sih? Kita diminta untuk mencari nilai X. Nah, jadi X yang ada di sini itu berapa? Ya. Nah, caranya adalah taruh dulu apa yang kita ketahui, kayak misalnya mu kita ketahui di sini adalah 67.900. Nah, kalau mu-nya yang skala Z kan berarti 0 ya di sini. Nah, terus kita tahu bahwa daerah yang antara mu sama titik X atau Z yang mau kita cari ini adalah 0,5 dikurangi 0,04, which is 0,46, ya kan? Oke, berarti yang kita ketahui semua sudah tergambar di kurva. Nah, maka kita diminta untuk mencari X-nya. X-nya berapa? Nah, kita cari Z dulu ya. Nah, gimana caranya kita mencari Z? Nah, caranya kita mencari Z itu adalah kita akan melihat tabel Z dan kita cari nilai yang paling dekat dengan ini. Dengan area under the curve. Nah, tadi kita notice ya bahwa area under the curve itu adalah area di antara mu sama Z. Karena Z-nya ada di sebelah sini, berarti area under the curve antara dia dengan mu itu adalah yang ini. Maka kita cari di tabel nilai yang paling dekat dengan nilai ini. Jadi nilai yang paling dekat dengan 0,46. Nah,
ini adalah tips bagi Anda, kalau Anda diminta untuk mencari nilai terdekat, nah itu make sure nilai yang Anda cari itu yang paling dekat itu artinya dia lebih kecil sama dengan 0,46. Oke. Nah, nilai yang dia itu lebih kecil sama dengan 0,46 adalah nilai ini. Itulah kenapa nilai terdekat dari 0,46 itu bukan misalnya ini, misalnya 0,4608. Karena dia lebih dari 0,46 kan. Jadi terdekat itu always cari yang lebih kecil sama dengan. Jadi kalau di tabel Anda nemu nilainya ternyata 0,46 itu ada di tabel, ya silahkan pilih nilai itu. Tapi kalau nggak ada, nilai paling dekat adalah yang lebih kecil sama dengan, yang terdekat ke 0,46. Makanya di sini kita pilih 0,4599. Oke, bukan nilai yang lain. Nah, kalau sudah, oke, udah ketemu nih 0,4599. Nah, lihat X-nya. Lihat Z-nya. Tarik ke atas, tarik ke samping. Z-nya adalah 0,75. Nah, Z-nya adalah 0,75. Kenapa minus, Bu? Dia minus karena berada di sebelah kiri ya, di sebelah kiri dari mu. Jadi berada di tail yang negatif. Nah, sudah ketemu toh Z-nya sama dengan 0,175. Nah, maka kembalikan Z-nya ke rumus yang ini tadi. Kita mengetahui Z, kita mengetahui mu, kita juga mengetahui standar deviasi. Nah, tinggal dibolak-balik aja, nanti Anda akan ketemu X-nya adalah 64,312 miles. Oke, berarti ini adalah 64,312 miles. Seperti itu. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu tentang menemukan X berdasarkan Z? Oke, so far so good ya. Oke, nggak apa-apa, kita move on ya. Nah, itu tadi untuk si distribusi normal, kita pindah ke approximate binomial distribution. Nah, kita udah sempat bahas sih binomial distribusi ya sebelumnya. Anda mungkin masih ingat, the normal probability distribution can approximate a binomial distribution under a certain condition. Nah, jadi binomial distribution itu dia bisa diaproksimasi mengikuti distribusi normal itu dengan beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, N dikali pi. Pi ini adalah probability of success ya. N dikali pi atau N dikali 1 dikurangi pi, itu keduanya harus paling tidak nilainya 5. Lalu N, nah ini N adalah number of observation, pi adalah probability of success ya. Nah, lalu yang berikutnya ini adalah 4 kondisi dari binomial probability distribution. Kita udah pernah bahas, ada 2 outcome, success sama success and failure. Lalu P atau pi remains the same. From trial to trial, trials are independent. The distribution result from count of the number of success in a fixed number of trial. Nah, jadi distribusinya itu adalah hasil dari number of success dari fixed number of trial. Nah, ini udah pernah kita bahas juga. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke exponential probability distribution. Nah, exponential probability distribution describes times between events in sequence. Oke, berarti dia waktu di antara event ya, in sequence. The action occur independently at constant rate per unit of time or length. It's a non-negative, jadi kalau exponential probability dia tidak bisa bernilai negatif ya, dia nilainya akan selalu positif. Dia positively skewed, decline steadily to the right, and is asymptotic. Nah, jadi dia juga bersifat asimptotik, berarti kurvanya tidak akan bersentuhan dengan sumbu X, meskipun ditarik ke kanan, terus tuh nggak akan bersentuhan sama sumbu X, karena nggak bisa negatif ya, jadi dia asymptotic. Example of the situation using exponential distribution, itu contohnya adalah the service time for customer at the information desk at Dallas Public Library.
then the time until the next phone call arrives in a customer service center. Jadi dia itu digunakan kayak misalnya Anda melihat, ingin menganalisis dari satu kejadian, itu ke kejadian berikutnya, itu sequence-nya tuh kayak berapa lama gitu loh. Jadi probability-nya tuh akan mengikuti itu. Nah, itu ketika itu adalah waktu di mana Anda menggunakan exponential probability distribution. Nah, jadi sama seperti normal distribution, exponential distribution ini juga ada family-nya ya. There is not just one exponential. Ouch, I'm so sorry. There is not one, but family of exponential distribution. Nah, parameternya itu adalah namanya lambda. Lambda ini adalah rate parameternya. Nah, the lower the rate parameter, the less skewed the shape of the distribution. Jadi semakin kecil lambdanya itu semakin landai. Nah, bisa dilihat dari yang ini ya, yang lambda warna biru. Ini adalah 0,33. Dia lebih landai daripada yang lambdanya 1 warna merah. Juga yang lambdanya 2 warna hijau ini lebih curam daripada yang lain. Jadi semakin kecil lambdanya, dia semakin landai. Nah, notice bahwa dia ini ya dari 0 sampai nilai positif tak terbatas, tapi dia nggak ada yang di bawah nilai 0. Karena dia nggak bisa bernilai negatif. Itu adalah exponential distribution. Nah, formula untuk exponential distribution itu PX sama dengan lambda dikali E pangkat minus lambda dikali X. Oke. Nah, untuk mencari probability menggunakan exponential distribution itu adalah probability arrival time kurang dari X sama dengan 1 dikurangi E pangkat minus lambda dikali X. Both mean and standard deviation are lambda. Oke, nah jadi mean sama standar deviasinya itu adalah, I'm so sorry, lambda. Oke. Nah, mari kita lihat contohnya di sini. Orders for prescription. Jadi ini ya pesanan resep arrive at pharmacy, order of prescription arrive at pharmacy website according to an exponential probability distribution with mean 1 every 20 seconds. Find the probability that the next order arrives in less than 5 seconds. Nah, pertama kita harus mencari min-nya dulu atau lambdanya dulu. Jadi lambdanya itu mengikuti soalnya aja. Jadi kalau misalnya di sini 1 setiap 20 menit, maka lambdanya sama dengan 1 per 20. Ya ini min-nya, ya ini standar deviasinya juga. Ini adalah lambda. By the way, ini kenapa saya nulis lambdanya kok jelek banget. Nah, oke, lambda. Nah, kalau udah ketemu lambdanya, Anda diminta untuk mencari P arrival kurang dari 5, maka kita punya 1 dikurangi E pangkat minus lambda X, ya kan? Saya cek dulu, ya. Minus lambda X, nah berarti ini 1 dikurangi E pangkat minus 1 per 20 dikalikan dengan X, which is 5. Nah, maka Anda akan ketemu hasilnya adalah 1 dikurangi 0,7788 sama dengan 0,2212. Oke? Nah, jadi seperti itu aja. Cukup sederhana sebenarnya exponential distribution ini. Asalkan Anda ingat formulanya aja. Asalkan Anda ingat formulanya aja, you are safe. Karena yang perlu Anda identifikasi itu cuma lambdanya tok. Lambdanya aja tuh ya tergantung di soalnya ya. Jadi kayak misalnya 1 setiap 20 detik ya berarti 1 per 20. 2 setiap 10 detik ya berarti 2 per 10. Ya, straightforward banget di soalnya. Nggak perlu cari standar deviasi, nggak perlu cari min. Karena ya min dan standar deviasinya itu adalah si lambda itu sendiri. Oke. Nah, cuman ini tipe soal yang tricky ya. Karena ya kita lihat dulu soalnya deh. Nah, orders for prescription arrive at pharmacy website according to an exponential probability distribution with a mean of 1 every
20 seconds. Find the probability of next order arrive more than 40 seconds. Nah, ini adalah tipe soal paling kompleks untuk exponential probability di kelas ini. Jadi karena ini kelas beginner ya, soal tentang exponential probability itu nggak akan lebih ribet dari ini. Nah, ribetnya di mana? Ribetnya adalah karena sekarang Anda diminta untuk mencari arrival time lebih dari 40. Padahal tadi rumus yang kita pelajari adalah probability arrival time itu kurang dari X. Ya kan? Ini kan sama dengan 1 dikurangi E pangkat minus lambda dikali X. Tapi sekarang Anda diminta untuk mencari arrival time lebih besar daripada X. Nah, ini gimana Bu caranya? Nah, jangan khawatir. Anda ingat kalau di probabilitas kita punya formula komplement. Nah, arrival time lebih dari 40 itu sebetulnya sama dengan 1 dikurangi arrival time kurang dari 40. Arrival kurang dari 40. Nah, jadi gitu cara carinya. Anda cari yang ini menggunakan rumus yang Anda ketahui, lalu 1 dikurangi hasil dari perhitungan itu. Oke, jadi di sini kita punya 1 dikurangi 1 dikurangi E pangkat minus 1/20 dikalikan 40. Nah, nanti ketemu probability arrival time lebih dari 40. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau Anda di exponential probability ketemu soal yang lebih dari X ini, nah maka cari aja probability yang kurang dari X terus 1 dikurangi hasil dari probability itu. Oke. Nah, jadi gunakan aturan komplement dari probability. Oke. Nah, itu aja materinya. Kalau Anda ada pertanyaan, saya persilahkan. Kenapa hening sekali ya hari ini? Apakah sedang tidak bersemangat atau bagaimana? Atau materinya jelas semua? Ya, jadi cukup mudah ya sebenarnya untuk materi hari ini tuh chapter 7 nggak terlalu banyak dibandingin sama chapter 6 yang kemarin. Dan mungkin ada pertanyaan, silahkan kalau misalnya ada. Pertanyaannya kayaknya nggak susah, Bu. Kalau kagak Gimana? nyoba sendiri sih. Jadi kayaknya mesti latihan dulu baru bisa nemu nggak Oh, ngertinya oke. gitu. Soalnya di sini kayak kesannya sih jelas-jelas aja. Soalnya udah dikasih contoh soalnya kan ya, Bu ya. Iya. Lurus-lurus aja gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya kita exercise gitu baru nggak ngerti gitu. Soalnya pertanyaan pasti berlibat gitu. Oke, ya Kira-kira benar. ada rekomendasi soal latihan mana, Bu? Yang Ibu, bisa saya izin bertanya, Bu. Iya, Atika silahkan. Kalau misalnya nanti ujian ada soal terkait dengan Z-table, itu kita harus ada soft copy-nya, kita bisa ngelihat nanti, atau kita nggak perlu ada catatan Z-table-nya itu ya, Bu? Nah, oke, good question ya. Jadi ini masuk ke teknik ujian. Jadi nanti kalau pas ujian ada jawaban yang menggunakan table, Anda boleh banget menggunakan table. Hanya saja saya ingin Anda menunjukkan kepada saya kalau Anda melihat table. Jadi screenshot aja di table. Ini saya nemunya tuh angka ini loh, dan jelaskan bagaimana Anda menemukan angka itu. Kayak misalnya Anda nemu dulu Z-nya sama dengan sekian. Terus Anda screenshot tabelnya, Anda lingkarin aja. Ini Z yang sekian sama sekian, itu hasilnya adalah ini. Itu udah cukup untuk membuktikan bahwa Anda membaca Z table. Begitu. Oke, makasih, Bu. Oke. Nah, tadi dari Mas Jimmy kan ada pertanyaan, ini soal-soal latihannya lihat di mana, Bu? Nah, sebetulnya ada nih di bawahnya, itu kan ada practice problem ya. Nah, ini bisa banget nih dipakai buat latihan. Tapi sebetulnya di latihan pun soalnya juga nggak ribet-ribet amat. Soalnya tuh kayak ini misalnya. Ini kan sama seperti tadi ya, sama seperti di contoh. Anda punya min sekian, Anda punya standar deviasi sekian, Anda diminta untuk mencari 68%, 95%, itu kan udah kita coba tadi. Terus juga yang ini cari Z value. Nah, jadi
sebetulnya bab ini tuh cukup saya bilang sih cukup simpel ya. Jadi wajar aja sih kalau misalnya terdengarnya kok kayaknya lurus-lurus aja dari tadi ya, karena memang bab yang ini itu cukup simpel. Nah, tapi bab ini itu termasuk yang salah satu yang paling penting ya, karena nanti di habis UTS kita fokus di hypothesis testing. Nah, itu kalau Anda tidak bisa baca Z tabel atau menghitung Z dari sekarang, nah itu nanti Anda akan kesulitan setelah UTS. Karena habis UTS nanti most of the time kita akan cari nilai Z atau nilai T. Cuman itu doang yang akan kita lakukan setelah UTS. Dan juga berbagai macam hypothesis testing. Nah, sekalian aja ini kan ini minggu ke-6 ya, harusnya minggu ke-7. Minggu depan kita ada 1 kali pertemuan lagi. Nah, minggu ke-7 saya nggak akan nambah materi lagi. Jadi kita cuman cukup sampai bab 7 ini. Tapi di minggu depan, nah kita akan review materi. Jadi minggu depan, kalau Anda punya pertanyaan di bab yang sebelumnya, yang Bu, saya belum paham, nah itu saya persilahkan Anda tanya di minggu depan, biar kita semua bisa siap-siap bareng-bareng buat ujian. Oke. Nah, minggu depan saya bahas beberapa soal. Jadi Anda bisa kira-kira memperkirakan soal saya nanti seperti apa. Gitu. Terus ujiannya bakalan kayak apa? Ya, silakan. Kalau di silabus ini sampai chapter 10, berarti kita sampai chapter 7 aja kan ya, Bu? Sampai chapter 7 aja. Ya, saya nggak sampai chapter 10. Kita sampai chapter 7 aja. Nanti chapter 8 dan seterusnya kita lanjutkan setelah UTS. Ujiannya nanti saya belum tentukan sih seperti apa, saya belum bikin soal pula. Tapi ya soal cerita sih, ujiannya akan soal cerita, lalu Anda jelaskan bagaimana Anda menjawab. Itu aja. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Nggak ada kah? Kalau nggak ada, saya akan akhiri ya. Kita ketemu minggu depan hari Kamis. Terima kasih, selamat belajar, selamat istirahat, selamat berakhir pekan. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih banyak, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Amanda.